Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Syarifah Alia. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri Prigen. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan mempraktekkan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok dalam rangka uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik semua. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa, dengan harapan supaya kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Yang mau memimpin doa siapa? Sesi. Ayo Mbak Sesi, silakan dipimpin berdoa. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak kalian di sini diundang Bu Zulfa untuk melakukan kegiatan apa? Nggak tahu. Kalian diundang Bu Zulfa di sini adalah untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, ya. Jadi kalian di sini kan ada bersembilan, ya. Ini satu kelompok. Nah sekarang kalian ingin memberi nama kelompoknya apa? Nama hewan. Nama hewan? Ya. Nama hewannya apa? Ayo siapa yang mau berpendapat? Ya semua kelompok besar ini. Buaya apa dinosaurus? Dinosaurus. Oke, berarti nama kelompoknya adalah dinosaurus ya. Nah, sekarang sebelum melakukan kegiatan supaya kita rileks, silakan berdiri semuanya. Tangannya diginikan, di bawah, di samping. Kalian tahu lagunya Naik Dalman itu? Pada hari gitu ya. Kita gerak sini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, silakan diulangi gerakannya Bu Zulfa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah sekarang pakai lagu pada hari Minggu gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Gitu ya. Tapi sekarang Bu Zulfa yang nyanyi agak cepat, jadi gerakannya harus cepat. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik. Satu kali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, suara sepatu kuda. Sekarang yang ketiga nyanyi bersama-sama. Oke? 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik.
Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sudah semangat ya? Nah, tujuannya Bu Zulfa itu mengajak kalian di sini tadi adalah untuk bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan di BK. Kan di BK itu ada 4 layanan. Ada layanan konseling individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok, sama bimbingan klasikal. Nah, tujuannya bimbingan kelompok ini adalah berpendapat, berinteraksi sesama satu kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Jadi kalian boleh berpendapat, nanti boleh semisal tidak setuju dengan pernyataan temannya. Jadi ini satu kelompok kalian ya. Karena sudah kelompok besar, kita bagi kelompok kecil. Ini adalah bersembilan. Jadi kelompok kecilnya dibagi menjadi 3. Satu kelompok 3 anak. Nah, kelompok 1 yang mana? Bu Zulfa yang itu apa? Ya, kelompok 2, kelompok 3. Nanti ada yang menjadi ketua, ada yang menjadi sekretaris. Nanti kalian tentukan sendiri siapa ketuanya, siapa sekretarisnya ya. Nah, sekarang Bu Zulfa ingin kalian perkenalan terlebih dahulu. Silakan sebutkan nama sama hobi. Oke? Oke, dimulai dari siapa dulu? Ayo, berdiri. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Dita Aulia dari kelas 11 AK2. Hobi saya membaca komik. Terima kasih. Oke. Ayo selanjutnya. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Mira Dwi Zahra dari kelas 11 AK2. Hobi saya main bola. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Marta Alvina dari kelas 11 AK2. Hobi saya Ya, hobi. Berapa? bermain voli. Oh, bermain. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Tiara Puspitasari. Hobi saya main voli. Hai teman-teman. Perkenalkan saya Nabila Pasha. Hobi saya mendrakor. Mendrakor. Hai teman-teman. Perkenalkan nama saya Nindita Fatria. Hobi saya membaca novel. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Dina Narita Putri. Hobi saya menulis buku diari. Hai teman-teman. Perkenalkan nama saya Sesi Anggun Angelina dari kelas 11 akuntansi 2. Hobi saya jalan-jalan. Hai teman-teman. Perkenalkan nama saya Resida. Hobi saya bersilat. Oke, sudah berkenalan semua ya. Nah, nanti sebentar lagi ini kalian melakukan diskusi kelompok ya. Jadi diskusi kelompok tadi sudah dibagi kelompok-kelompok kecil, ada ketua sama ada sekretaris. Nah, nanti tugasnya ketua adalah yang presentasi. Sekretaris mencatat hasil diskusi kelompok. Oke? Kelompok 1, 2, 3 yang menjadi ketua siapa? Silakan angkat tangan. Ayo kelompok 1. Sesi, Dita sama Tiara. Oke, nanti sekretarisnya siapa? Oke, nanti yang jadi sekretaris harus mencatat hasil diskusi kelompok. Berarti yang satunya adalah menjadi anggota kelompok. Nanti peraturannya kalau dalam diskusi kelompok nanti ada yang satu kelompok yang berdiskusi ya. Satu kelompok yang berdiskusi, nanti ketuanya silakan berdiri mendiskusikan hasil diskusinya, mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Setelah itu kelompok lain menanggapi kalau ya hasil diskusi. Kalau ingin menanggapi silakan angkat tangan dulu. Nanti apabila ada umpan balik dari kelompok lain lagi silakan angkat tangan. Oke?
Sudah mengerti? Sudah. Sekarang Bu Zulfa bagikan kasus yang harus kalian diskusikan, ya. Satu. Oke, silakan didiskusikan masing-masing kelompok. Oke, sudah selesai ya. Sekarang siapa yang mau presentasi terlebih dahulu, kelompok berapa? Oke. Ya. Perkenalkan dari kelompok berapa? Perkenalkan, saya dari kelompok Dinosaurus 2. A adalah siswa kelas 12 di SMK tempat dia tinggal. A termasuk siswa yang memiliki presentasi di bidang olahraga. A ingin melanjutkan kuliah dan mencari beasiswa sesuai dengan bakat yang dimiliki. Apakah saran yang tepat untuk A? 1. Melakukan riset dan mengumpulkan informasi seputar beasiswa. 2. Mendaftarkan diri dengan jalur non-akademik atau menentukan jenis beasiswa yang dipilih. 3. Menentukan program studi dan universitas tujuan. 4. Mempersiapkan surat rekomendasi beasiswa yang umumnya diberikan oleh guru di sekolah, yang biasanya berisi penilaian terkait kesanggupan akademik serta non-akademik. 5. Mempersiapkan diri untuk interview, yaitu persiapan wawancara untuk menerima program beasiswa. Dalam sesi ini kamu bisa bercerita tentang kekurangan dan kelebihan dirimu. Oke, silakan ditanggapi kelompok lain. Ada yang menanggapi, angkat tangan. Ya. Ayo, silakan ditanggapi. Perkenalkan, saya dari kelompok Dinosaurus 1. Saya mau bertanya, kalau misalkan kita sudah mendapatkan beasiswa tersebut, tetapi beasiswa tersebut tidak menjerukan ke jurusan yang kita inginkan, bagaimana? Mungkin kita bisa mendaftarkan diri di tempat kuliah yang berbeda, yang bisa menerima bakat yang kita punyai dan yang kita inginkan. Gimana? Ayo dari kelompok 3, ada pertanyaan? Ada. Apakah berdiri dari kelompok berapa? Perkenalkan, saya Dita Aulia dari kelompok Dinosaurus 3. Apakah masuk melalui beasiswa olahraga itu harus ada tes, misalkan tes cerdas cermat gitu, gimana? Tes akademik. Ya. Harus ada tes akademik. Ya, soalnya itu kan bukan dari akademik kan, non akademik. Nah, kalau itu gimana? Setahu saya sih nggak ada ya. Kita cuma perlu memberikan prestasi-prestasi kita dalam bidang non-akademik tersebut, seperti piagam dalam lomba non-akademik atau piala dan semacamnya. Oke, gimana, ada tanggapan lagi? Hah? Nggak ada. Sekarang yang mau presentasi dari kelompok berapa? Ayo silakan berdiri. Perkenalkan, kami dari kelompok Dinosaurus 1 akan mempresentasikan diskusi yang sudah kita dapatkan.
kalau emang olahraga adalah bakat yang dimiliki, dia bisa mempertimbangkan jurusan-jurusan kuliah dengan prospek karir yang menjanjikan dalam bidang tersebut. Ada banyak jurusan yang bisa dipertimbangkan dengan prestasi di bidang olahraga seperti 1. Ilmu keolahragaan, 2. Ilmu kedokteran, 3. Fisioterapi, dan lain-lain. Oke, gimana tanggapan dari kelompok lain? Dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan bertanya, kalau misalkan kita menggunakan beasiswa olahraga, apakah kita bisa masuk jurusan akuntansi? Ayo, menurut pendapat kamu gimana? Kan di soal yang kita cari tentang bidang olahraga. Jadi kalau mau ke akuntansi apa? Harus belajar akademik. Tapi kan kita lagi membicarakan tentang olahraga gitu. Oh gitu. Berarti topiknya dia tidak mau topiknya lempar dari itu ya. Ayo kelompok lain. Kalau semisal kita mau kuliah di bidang kedokteran, penilaian apa yang diambil dari kedokteran? Kan kita kata apa? Hasil diskusi ya. Prestasinya kan di bidang olahraga. Iya. Terus apa yang bisa diambil dari kalau sekolah kedokteran? Penilaian apa yang diambil? Ya. Jadi yang kita ambil dari bidang kedokteran adalah terapi fisik. Terapi fisik seperti dokter pengobatan olahraga. Tuh, gimana tanggapannya dari kelompok lain? Tidak ada, sudah. Berarti sekarang terakhir dari kelompok 3 ya. Oh iya, ini belum presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dinosaurus 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jawabannya adalah mendiskusikan dengan guru BK masalah beasiswa yang dicari dan mencari informasi seputar beasiswa di bidang olahraga dari media sosial dan dari orang-orang sekitar. Selain itu, pemerintah sekarang juga sedang membuat program KIP kuliah. Jadi, jika misalnya masih belum menemukan beasiswa sesuai bakat tersebut, kita bisa mendaftar KIP kuliah tersebut untuk meringankan kita dalam hal biaya. Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi. Dari kelompok 1 sama 2, kelompok 2. Bagaimana kalau kita tidak diterima dan tidak lolos dari pendaftaran KIP tersebut? Dan apa yang membuat dia layak untuk mendapatkan beasiswa? Kan untuk tahun sekarang beasiswa kan masih ada banyak. Jadi kalau kita tidak diterima di KIP tersebut, kita bisa mencari informasi tentang beasiswa tersebut yang lainnya. Kemudian pertanyaannya itu, Bagaimana cara mendapatkan beasiswa KIP tadi? Yang membuat aku layak si A itu Dapat beasiswa. kalau sekarang beasiswa itu relatif ya. Jadi kalau layaknya sih ada prestasi, kemudian nilainya juga bagus, dan anaknya kurang mampu. Oke, gimana tanggapan dari kelompok lain? Oke. Saya dari kelompok 1 mau bertanya, apakah yang daftar KIP itu harus orang yang kurang mampu, dan kalau orang yang mampu apakah bisa daftar KIP? Oke. Sebenarnya sih
nggak apa-apa orang yang mampu itu daftar KIP kuliah, tapi biasanya kebanyakan yang daftar KIP kuliah itu orang yang tidak mampu. Gimana? Ada tanggapan lain? Dari kelompok 2. Apakah yang mendaftar dapat beasiswa itu harus memiliki prestasi dan bakat? Kalau nggak punya prestasi dan bakat, kayak misal Biasa-biasa aja. Gimana? Lolos gak kira-kira? Kayaknya sih lolos sesuai dengan rezekinya masing-masing. Oke. Yang lain dari kelompok 1 ada tanggapan? Ada. Emang KIP tuh harus daftar gitu bisa KIP? Harus daftar KIP dulu gitu ta? Iya. Harus punya kartu KIP dulu apa gimana? Punya, tapi daftarnya itu bisa apa enggak? Oh, berarti gini loh, dia kan sudah punya kartu KIP. Apakah kalau sudah punya kartu KIP itu otomatis lolos, apa harus daftar dulu? Gitu. Ya. Apa otomatis tiket untuk beasiswa lolos KIP itu harus punya kartu, atau apa ada seleksi yang lain, pendaftaran yang lain dulu? Oh, tidak, kita harus daftar dulu baru kita kalau masuk kita seleksi gitu. Oh ya, Kalau berarti misalkan kita mau masuk kuliah, kita boleh menyertakan KIP yang lama, tapi kita juga harus membawa KIP KIP kuliah itu. oh gitu. Gimana? Yang lainnya? Sudah ya. Terima kasih sudah presentasi semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi kita sudah berdiskusi tentang sebuah kasus yang dimana seorang itu punya kelebihan atau punya kemampuan dalam bidang olahraga. Ya, jadi saran kalian bagaimana beasiswanya nanti untuk kuliah itu bagaimana ya. Nah, sekarang untuk pendalaman materi buat kalian, saya tayangkan video. Jadi dalam video itu berisi tentang macam-macam beasiswa ketika kuliah. Jadi nanti bisa bekal kalian, semisal kalau mau kuliah, mau ambil beasiswa apa, kan sebelum kuliah ada beasiswa seperti KIP kuliah tadi, itu bisa daftar ketika sampean mau masuk kuliah. Ada beberapa macam-macam beasiswa. Nanti beasiswa sebelum kalian masuk di universitas, ataupun beasiswa ketika kalian sudah menempuh jenjang kuliah. Ini saya tampilkan dulu ya. Nah, di sini kita akan bahas, di video kali ini kita akan bahas mengenai beasiswa-beasiswa apa aja yang bisa bantu kalian untuk meraih impian kalian di perkuliahan. Nah, oke, kita langsung bahas yang pertama kali ya. Kayak ini sebenarnya nggak asing lagi nih ya, dari tahun-tahun kemarin udah dibuka, namanya ada beasiswa KIP kuliah, atau mungkin teman-teman pernah dengar namanya bidik misi. Nah, bidik misi atau KIP kuliah ini salah satu beasiswa yang langsung dari pemerintah di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi. Nah, untuk si KIP kuliah ini teman-teman bisa dapetin tadi pertama bebas uang kuliah tunggalnya atau UKT-nya selama 8 semester ya, 4 tahun nih untuk S1 ya. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa dapetin bantuan biaya hidup per bulannya. Wah, ini pasti benefitnya untung banget ya buat teman-teman dapetin. Nah, selanjutnya ada apa nih Kak Bunga? Nah, jadi ini beasiswa berikutnya adalah dari beasiswa Tanoto Foundation. Jadi beasiswa Tanoto Foundation ini bisa membiayai kalian nih, mulai dari biaya kuliah kalian, jadi full ya, ini beasiswa full. Bahkan kalian juga dikasih biaya hidup sampai nanti semester 8. Tuh, jadi dikasih uang saku juga. Kamu juga dikasih sponsorship untuk kegiatan kompetisi ataupun lomba. Kamu juga dikasih program untuk kepemimpinan juga, dan kamu bahkan dikasih untuk hibah dana penelitian, bahkan kamu juga dikasih untuk konferensi. Nah, jadi banyak juga dan lain-lain ya, jadi lengkap banget nih, paket lengkap. Nah, tapi syarat umumnya itu ya, dari setiap beasiswa pasti punya syarat ya. Jadi yang paling pertama adalah kamu tuh sebagai WNI atau warga negara Indonesia, udah jelas tuh.
Beasiswa Teladan Tanoto Foundation ini diberikan kepada mahasiswa reguler di perguruan tinggi yang bekerja sama dengan program dari beasiswa ini. Terus jadi dia juga harus punya kemampuan akademisi yang bagus. Nah, kalau misalkan di sebelumnya nih di SMA berarti kan ada standar nilai rapot ya. Nah, standar nilai rapot itu paling nggak minimal tuh 8 lah ya, dari skala 10 gitu. Nah, untuk mahasiswa reguler yang melakukan perkuliahan, itu standar nilainya itu dari 3,25 dalam skala 4. Nah, kalian bisa tuh daftar untuk program beasiswa ini. Nah, selain program dari segi akademisi, kalian juga harus ada kemampuan di bidang non-akademis. Jadi kalian harus punya kemampuan komunikasi yang baik melalui kemampuan melalui bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, bahkan bahasa lainnya nih, bahasa asing lainnya ya tentunya. Terus satu yang berikutnya adalah kalian nggak boleh untuk ngambil program beasiswa yang lain. Kalau udah dapat program beasiswa yang ini, kalian fokus di program beasiswa yang ini, kalian nggak bisa ngambil program beasiswa lain, bahkan kalian juga tidak bersedia ataupun tidak boleh sama sekali untuk mengambil program beasiswa lain. Berarti ini nggak boleh didabelin, karena ini udah paket lengkap ya program beasiswa yang ini. Oke, nah selanjutnya ini ada program beasiswa untuk yang politeknik namanya beasiswa Astra nih teman-teman ya. Beasiswa Astra ini diberikan untuk teman-teman yang nanti mau masuk ke Politeknik Manufaktur Astra. Jadi kalau politeknik biasanya kuliahnya cuma 3 tahun nih ya. Nah, untuk beasiswa Astra ini teman-teman bakal dapetin bantuan yang pertama bebas biaya UKT gitu ya, atau uang kuliah tunggalnya per semester. Terus teman-teman juga dapat uang saku bulanan, dan yang ketiga teman-teman bisa bebas biaya sumbangan pendidikannya. Nah, kalau yang tahun sebelumnya biasanya dibuka dari mulai bulan Desember nih 2021 kemarin gitu ya, sampai bulan Februari di 2022. Jadi kemungkinan nanti bakal dari akhir tahun lagi sampai ke awal tahun gitu ya untuk pembukaan pendaftaran beasiswa Astra. Nah, buat teman-teman yang mau daftar nanti ke beasiswa Astra ini ada beberapa persyaratan. Yang pertama, teman-teman harus lulusan dari siswa SMA, MA, SMK sederajat dari semua jurusan dia membuka ya. Tapi ini cuma bisa diikuti sama kelas 12 aja. Jadi nggak bisa menerima gap year atau yang lulusan tahun-tahun sebelumnya. Terus yang kedua, teman-teman harus sehat jasmani rohaninya dan tidak diperkenankan untuk buta warna ya. Karena mungkin ini berkaitan dengan manufaktur, ya kan? Terus yang ketiga, tentunya teman-teman harus WNI. Yang keempat, teman-teman nih ada nilai minimal raport nih. Jadi karena ini manufaktur, untuk nilai matematika, fisika, dan juga bahasa Inggris, minimal nilainya itu 75 atau kategorinya B lah ya di raport. Ini untuk raport dari semester 1 sampai semester 4 atau kelas 10 dan juga kelas 11. Nah, syarat terakhirnya ini dari segi penghasilan. Jadi untuk beasiswa Astra akan diprioritaskan bagi teman-teman yang berasal dari keluarga dengan penghasilan sekitar 5 juta per bulannya untuk penghasilan gabungan kotor orang tua atau wali ya. Nah, ini beasiswa untuk perguruan tinggi swasta ya. Jadi kalau tadi udah ngomongin itu, kalau yang swasta gimana nih? Nah, di swasta ini ada program namanya Kuipers Award. Ini adalah program beasiswa untuk perguruan tinggi swasta. Nah, persyaratannya secara umum yang paling pertama yaitu kalian itu ngisi form registrasi ya, seperti biasa. Nah, terus yang kedua, kamu punya email aktif. Jadi email aktif ini akan digunakan untuk pengumuman, seleksi, tahapan seleksi dan lain-lainnya. Persyaratan yang berikutnya yang ketiga yaitu kalian harus ikutin tes online-nya ya. Jadi nanti akan ada ujiannya lagi sendiri. Nah, yang keempat yaitu ada beberapa persyaratan tersendiri tergantung dari kampus swasta yang kalian mau ambil. Nah, yang terakhir adalah beasiswa unggulan mahasiswa berprestasi ya. Ini beasiswa unggulan ini itu biasanya nggak hanya untuk sarjana doang, untuk S1, tapi bisa untuk magister maupun doktoral. Nah, ini resmi dari Kemdikbudristek ya. Nah, beasiswa unggulan ini bisa diikuti oleh kalian para calon mahasiswa yang sudah diterima di perguruan tinggi, dan untuk para mahasiswa yang sedang berlangsung perkuliahannya paling maksimal semester 2 ya, paling nggak gitu. Nah, jadi ini persyaratan umumnya untuk beasiswa unggulan ini. Yang paling pertama yaitu kalian harus ada sertifikat berprestasi. Jadi sertifikat akademisi maupun non akademis yang sudah standarnya itu nasional maupun internasional. Nah, selain itu kalian juga harus memiliki rekomendasi dari institut terkait.
Nah, kalau untuk beasiswa ini kalian nggak perlu lagi ikut beasiswa yang lain ya. Jadi emang ini khusus beasiswa yang memang untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang khusus gitu. Nah, jadi usianya paling maksimal itu 22 tahun kalau misalkan jadi calon mahasiswa nih. Dan kalau misalkan sudah berlangsung perkuliahan paling maksimal usianya 23 tahun ya. Kalian bisa cantumin juga nilai UASBN kalian tuh nanti untuk para calon mahasiswa. Sedangkan untuk kalian yang sudah mulai perkuliahan, kalian bisa cantumin nilai IPK kalian sebelumnya paling minimal 3,25 dalam skala 4. Nah, jadi ini untuk perguruan-perguruan tinggi yang paling tidak minimal akreditasinya adalah B ya, atau sangat baik lah gitu. Syarat yang terakhir adalah kalian harus bikin esai. Esainya ini sudah ditentukan dan ini merupakan penilaian yang besar juga tuh untuk ikut program beasiswa. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu informasi lengkapnya lagi mengenai beasiswa unggulan ini, kalian bisa ceknya di beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Oke, sudah selesai ya. Tadi kalian melihat video tentang macam-macam beasiswa di perguruan tinggi, ya, di perkuliahan. Nah, tadi apa saja macam-macam beasiswanya? KIP kuliah. Betul. Beasiswa kepemimpinan teladan, beasiswa Astra, beasiswa Kuiper Award, beasiswa Pertamina. Nah, oke. Jadi beasiswa itu tidak hanya di universitas atau perguruan tinggi negeri, di swasta juga banyak beasiswa. Ya, jadi tergantung kalian itu nanti beasiswanya di akademik atau di non akademik. Kalau di akademik kita berarti nanti beasiswanya persyaratannya memakai nilai. Kalau di non akademik bisa dari prestasi kalian, semisal kalian berprestasi di bidang seni dan itu juara 1 tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi, itu bisa dipakai ya. Jadi tidak harus non akademik. Jadi meskipun kalian tidak bakat di akademik, bisa pakai beasiswa prestasi di non akademik. Kalau kalian bakatnya di akademik, berarti pakai yang akademik. Kalau di SMK itu kan kalian ada lomba LKS ya. Nah, itu semisal ada yang terpilih untuk mewakili SMK Prigen ini untuk mengikuti lomba LKS dan kalian juara di tingkat kabupaten ataupun provinsi, itu bisa dipakai. Ya, jadi itu adalah salah satu tiket kalian untuk mendapatkan beasiswa. Kalau sebelum kalian masuk di universitas atau perguruan tinggi, kalau di SMK semisal kalian adalah anggota dari KIP ya, Kartu Indonesia Pintar. Nah, itu memang yang dapat KIP itu adalah dari ekonominya yang rendah ya, ataupun yang sedang ya. Jadi nanti kalau kalian punya kartu KIP itu bisa digunakan untuk daftar beasiswa KIP kuliah. Kalau dulu namanya bidik misi, sekarang berganti namanya KIP kuliah. Nah, KIP kuliah itu kalian tidak bayar sama sekali, tapi kalian nanti mendapatkan uang dari pemerintah. Jadi istilahnya biaya hidup kalian selama kuliah itu nanti kalian dapat. Jadi kalian tidak mengeluarkan uang sama sekali ya. Ada yang ditanyakan? Sekarang Bu Zulfa ingin ada yang menyimpulkan kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini sama materi kita tadi tentang macam-macam beasiswa di kuliah. Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo Mbak Dita, berdiri dulu. Silakan disimpulkan kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini sama kesimpulan tentang materi kita tentang macam-macam beasiswa di perkuliahan. Jadi kesimpulan dari bimbingan kelompok ini, kita bisa mengetahui jenis-jenis beasiswa, kita bisa mengetahui yaitu jenis-jenis beasiswa, dan jenis-jenis beasiswa itu KIP kuliah, beasiswa kepemimpinan teladan, beasiswa Astra, beasiswa Kuiper Award, beasiswa Pertamina.
Jadi beasiswa tidak hanya untuk UKT, tapi juga untuk uang saku. Nah sekarang Bu Zulfa kasih instrumen evaluasi hasil bimbingan kelompok. Ya, jadi ini nanti ada 12 pernyataan. Nah itu kalian nanti tinggal ngasih centang benar atau salah. Oke? Ya, Mengerti? mengerti. Silakan dikerjakan sekarang. Teman-teman. Silakan dicerna tempat biasa aja. Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai semuanya, silakan dikumpulkan. Oke, alhamdulillah kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak kelas 11 akuntansi 2 ya. Ya, Nanti kalau saya undang lagi untuk bimbingan kelompok mau nggak? Mau ya. Jadi nanti kita membahas topik yang lain yang lebih seru lagi, oke? Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk ditutup dengan doa dengan harapan kegiatan kita tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi bekal untuk kita semuanya. Oke, silakan dipimpin berdoa. Kita duduk siap berdoa mulai. Selesai.